Sekarang MK terjebak dalam permainan. Apakah permainan kepentingan politik untuk membangun dinasti ini dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau MK tetap imparsial, tegak lurus menjaga konstitusi? Minimal uji materi ini bisa ditunda lah setelah Pilpres tahun 2024. Kalau sekarang dipaksakan mengajukan uji materi pemilu di MK tentang batas usia capres maupun cawapres, permainannya sangat jorok, kotor, dan kasat mata. Dan ini melahirkan persepsi publik yang tidak bagus, khususnya bagi Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini di ruang publik, di masyarakat menyeruak isu yang sangat panas, hot issues terkait dengan dinasti politik Jokowi. Ada buku yang diterbitkan dan langsung menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Jujur, saya sebagai pendukung Pak Jokowi Pilpres tahun 2014-2019 terjebak dalam dilema sebetulnya. Karena satu sisi saya sedih, menyayangkan kalau akhirnya muncul persepsi publik yang dikristalkan dalam bentuk buku yang akhirnya melahirkan nama dinasti politik Jokowi. Itu satu sisi. Sedangkan di sisi lain, saya harus mengakui bahwa kenyataan itu sebagian benar adanya. Presiden Jokowi pernah saya ingatkan, saya dulu pernah membuat tulisan yang berjudul "Ternyata Jokowi Sama Saja". Pada waktu itu saya mengingatkan agar putra sulung beliau, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobi Nasution jangan dulu berlaga di pilkada, baik di Solo maupun di Medan. Karena akan bisa berpotensi melahirkan persepsi publik Jokowi sedang membangun dinasti politik. Tapi suara saya tidak didengar oleh Bapak Presiden. Dengan segala pertimbangannya akhirnya jadi. Pada waktu itu saya juga menyayangkan karena partai-partai termasuk PDI Perjuangan seolah mengendorse keinginan putra sulung dan menantu presiden ini untuk berlaga di pilkada di Solo maupun pilkada Medan. Nasi sudah jadi bubur. Pertanyaannya sekarang, apakah bubur ini bisa kita jadikan bubur menado yang enak, atau bubur Sukabumi yang enak, atau semakin hancur lebur? Pada kenyataannya yang terjadi semakin merajalela. Isu ini liar kemana-mana. Bahkan putra bungsu presiden didudukkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ini sangat kontradiktif atau berlawanan dengan statement awal Presiden Jokowi bahwa anak-anak beliau tidak ada yang tertarik di dunia politik. Beliau pernah mengatakan hal itu. Pada kenyataannya, anak pertama, menantu kedua, maupun anak bungsu semuanya terjun ke politik. Ini kontradiksi. Dan ini yang melahirkan persepsi dinasti politik. Ini faktual, ini kenyataan. Apalagi sekarang ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 16 orang atau kelompok mengajukan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya pasal 169 huruf H.
terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ada yang menarik, beberapa kelompok mengajukan usia 35, ada juga yang 25, ada juga yang 30, ada juga yang 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Ini seolah-olah melegalisasi dugaan masyarakat bahwa ada intens dari putra sulung Presiden Jokowi untuk dijadikan cawapres Prabowo Subianto. Ini kenyataan persepsi yang lahir dari publik setelah memotret berbagai peristiwa. MK sedang bertarung. Apakah meloloskan, mengabulkan gugatan itu, atau MK masih tegak lurus sebagai penjaga konstitusi? 3 mantan ketua MK sudah memberikan warning kepada pimpinan MK yang sekarang. Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa ini hanya panggung politik yang akan mempermalukan Presiden Jokowi. Profesor Mahfud MD, ketua MK setelah Profesor Jimli Asidiki, juga mengatakan bahwa MK tidak berwenang merubah angka dalam undang-undang. MK hanya menelisik apakah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dan disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7 tidak bertentangan dengan konstitusi. Pendapat dari Profesor Mahfud ditegaskan kembali oleh mantan ketua MK berikutnya, Hamdan Zulfa, yang mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk mengutik-utik angka dalam undang-undang. Angka 40 tahun ini adalah open legal policy yang merupakan kesepakatan politik dari partai-partai politik pembuat undang-undang di DPR. Dan ini tidak bertentangan dengan konstitusi. So, sekarang MK terjebak dalam permainan. Apakah permainan kepentingan politik untuk membangun dinasti ini dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau MK tetap imparsial, tegak lurus menjaga konstitusi? Minimal uji materi ini bisa ditundalah setelah Pilpres tahun 2024. Kalau sekarang dipaksakan mengajukan uji materi pemilu di MK tentang batas usia capres maupun cawapres, permainannya sangat jorok, kotor, dan kasat mata. Dan ini melahirkan persepsi publik yang tidak bagus, khususnya bagi Presiden Jokowi. Jadi ini sedang terjadi pertarungan besar. Apalagi kita tahu Presiden Jokowi bisa menjadi pejabat publik selama 5 kali, 2 wali kota di Solo, 1 gubernur, 2 presiden, lahir dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Kemudian anaknya, Gibran Rakabuming Raka, juga diusung, dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Pun demikian juga menantu Presiden Bobi Nasution. Baik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maupun Bobi Nasution adalah kader dari PDI Perjuangan. Tapi Kaisang putra bungsu menyeberang ke partai yang berbeda. Nah, ini akan menjadi pertanyaan publik. Kalau memang akhirnya intens atau keinginan untuk mendudukkan Gibran itu menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto benar-benar terjadi, ini tamparan keras bagi PDI Perjuangan. Saya hakul yakin elit-elit dari PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam saja. Ini seperti menggunting dalam lipatan dan akan terbentuk persepsi publik bahwa keluarga Presiden Jokowi seperti kacang lupa kulitnya. Ini tidak bisa dihindari.
Dan ini yang terjadi, ini drama politik tingkat tinggi, dan akhirnya terbentuk yang namanya turbulensi politik yang akan menghantam Presiden Jokowi sendiri. Belum lagi kelompok-kelompok dari floating mass ini akan terus bergelombang menyuarakan penolakannya melalui demonstrasi mahasiswa, dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh lawan-lawan politik dari Presiden Jokowi. Sahabat Indonesia, ini drama yang secara tidak langsung disulut sendiri oleh Presiden Jokowi. Kalau saya jadi Presiden Jokowi akan melarang wacana Gibran akan dicalonkan jadi cawapres di partai lain, karena ini akan berbau seperti pengkhianatan kepada PDI Perjuangan. Dan ini menjadi legacy yang sangat buruk bagi citra Presiden Jokowi yang harus sudah lengser Oktober tahun 2024 nanti. Kalau ketegasan ini tidak disuarakan oleh Presiden Jokowi yang biasanya sangat tegas dalam berbagai hal, ini akan terkesan bahwa memang Presiden Jokowi merestui yang akan mencawapreskan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan dari Prabowo Subianto. Dan ini akan menjadi tolok ukur, parameter atau indikator yang jelas keberpihakan Presiden Jokowi terkait dengan Pilpres tahun 2024. Dampak politik ini mudah-mudahan dimengerti dengan baik, dengan perspektif yang sangat komprehensif oleh Presiden Jokowi. Dampak imbasnya terhadap pemerintah, terhadap nama baik dari Presiden Jokowi itu sebaiknya dipertimbangkan agar Pak Jokowi bisa nice landing dengan meninggalkan warisan yang indah. Ini yang penting saya suarakan dalam kesempatan ini, karena bagi saya ini drama yang menurut saya sangat menyedihkan. Selama 10 tahun seharusnya Presiden Jokowi tetap meninggalkan policy yang indah buat bangsa Indonesia. Jangan terkesan ada keinginan untuk membangun dinasti politik, dan ini seperti menegaskan bahwa tuduhan dinasti politik Jokowi itu benar adanya. Kita akan tunggu saja seperti apa. Konon tanggal 16 Oktober 2023 MK akan memutuskan. Dan keputusan dari MK terkait dengan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini akan menjadi penanda yang jelas. Apakah benar tuduhan masyarakat, tuduhan kelompok tertentu terhadap dinasti politik kepada Presiden Jokowi, atau sebaliknya akan menetralkan tuduhan-tuduhan itu. Rakyat menunggu, dan saya pun dengan sabar, meskipun dengan dak dikduk, tetap akan menunggu akan seperti apa jadinya nanti. Baiklah sahabat Indonesia, kita sama-sama menunggu. Dan kita harus tetap teguh menjaga konstitusi NKRI, kemudian menjaga kebinekaan kita, menjaga Pancasila, agar pilar kebangsaan ini tidak runtuh karena intens atau kepentingan politik yang pragmatis dari siapapun. Itu intens saya, dan saya yakin intens Anda juga sama dengan saya. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKP.